Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam jumpa di channel Ketenangan Jiwa, di mana para sahabat bisa menemukan jalan untuk menuju ketenangan jiwa, serta menemukan jalan rezeki yang diridhoi, serta menuju jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, hidup manusia adalah perjalanan panjang antara keinginan dan kesadaran. Setiap hari kita dikelilingi oleh godaan dunia berupa harta, jabatan, kekuasaan, dan pujian. Semua tampak indah di mata, tapi diam-diam mereka menjerat jiwa. Dalam ajaran kejawen, hal inilah yang disebut loba, yakni nafsu keserakahan yang membuat manusia tidak pernah puas. Sahabat, keserakahan bukan sekadar ingin memiliki banyak hal. Loba adalah ketika keinginan itu tumbuh tanpa batas. Ketika seseorang merasa kurang meski sudah berlebih, dan ketika rasa ingin memiliki berubah menjadi ketakutan kehilangan. Leluhur Jawa telah lama mengingatkan, wong sing rakus ora bakal marem kaya ngombe banyu segara. Artinya orang yang rakus tak akan pernah puas, seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dalam pandangan kejawen, sumber semua penderitaan manusia berasal dari tidak mampu mengendalikan nafsu. Dan nafsu yang paling halus serta paling berbahaya adalah keserakahan. Keserakahan membuat orang lupa diri, lupa pada rasa syukur, dan lupa pada keseimbangan alam. Orang yang loba tidak lagi hidup selaras, tapi hidup dalam ngoyo, memaksa kehendaknya atas dunia. Sahabat yang diridhai Allah, dalam falsafah kejawen, hidup itu bukan tentang seberapa banyak kita mengumpulkan dunia, melainkan seberapa dalam kita memahami makna keberadaan ini. Leluhur kita berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar, seperti orang mampir minum. Lalu apakah pantas bila kita terjebak dalam keserakahan untuk sesuatu yang hanya sementara? Keserakahan juga membuat manusia kehilangan rasa eling lan waspodo. Eling artinya sadar kepada asal-usul diri, dan waspada adalah awas terhadap godaan dunia. Ketika eling dan waspodo hilang, nafsu loba mengambil alih kesadaran. Kita mulai membandingkan diri, iri pada orang lain, dan melupakan rasa cukup. Dari sinilah penderitaan lahir. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana cara menghilangkan nafsu keserakahan menurut laku kejawen? Sahabat yang diridhoi Allah, laku pertama disebut ngelingi asale, yakni mengingat dari mana kita berasal. Manusia berasal dari tanah, hidup karena napas Gusti, dan akan kembali kepadanya. Ketika kita benar-benar sadar bahwa segalanya hanya titipan, maka nafsu untuk memiliki berlebihan perlahan sirna. Kemudian laku kedua disebut ngempet rasa, yakni menahan diri. Ngempet bukan berarti mematikan keinginan, tetapi memberi jeda sebelum bertindak. Dalam jeda itulah kebijaksanaan muncul. Orang yang mampu ngempet rasa akan terhindar dari keputusan yang digerakkan oleh loba. Sahabat ketenangan jiwa, dan laku ketiga adalah ngraosake cukup, yang artinya belajar merasakan kecukupan.
Kejawen mengajarkan kebahagiaan tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari rasa cukup dalam hati. Sugih tanpa bondo, artinya kaya tanpa harta. Karena sejatinya orang yang tenang hatinya lebih kaya daripada mereka yang tak pernah puas. Keserakahan tidak akan hilang dalam semalam, tapi setiap kali kita eling marang Gusti, setiap kali kita ngempet rasa, dan setiap kali kita nampa urip kanthi legawa, maka loba dalam diri mulai luruh seperti embun yang menguap di bawah sinar mentari. Ingatlah, nafsu keserakahan adalah api yang membakar dari dalam, tapi api itu bisa padam oleh kesejukan eling lan legowo. Saat kita berhenti mengejar dunia, kita justru mulai menemukan dunia sejati di dalam hati. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini, seri ngendaleni nafsu dunia. Dan video berikutnya kita akan membahas tentang hal yang bisa untuk kita jadikan pelajaran. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengembangkan video ini, dan tentunya akan semakin banyak sahabat yang belajar untuk menemukan ketenangan jiwa lewat laku kejawen. Eling lan waspada, ngendaleni rasa, mugi rahayu tansah maringi panjenengan kabeh, dan Allah membukakan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.